kiat-kiat kiat-kiat dalam, berinovasi, terutama dalam berinovasi pembelajaran ya, atau media pembelajaran. Nah, Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu guru, mungkin kita juga, ini dulu ya, refresh lagi bahwasanya Merdeka Mengajar bagi Bapak Ibu guru ini merupakan kebebasan ya dalam proses belajar mengajar. Nah, tetapi upaya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini harapannya Bapak Ibu dapat berpihak kepada peserta didik. Saat peserta didik mendapati pembelajaran dari panjenengan semua, tidak ada lagi yang mengantuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan kebebasan dalam menata atau randomize masalah tempat duduk, tidak lagi semuanya menghadap ke papan tulis, tetapi bisa saling berhadapan, bentuk atau bagaimana anak-anak bisa saling bersharing dan berkolaborasi ya Bapak Ibu, dan tidak ada yang mengantuk ini harapannya. Sehingga senang saat Bapak Ibu hadir di lab atau di kelas, mereka senang karena ada pembelajaran yang menyenangkan dari panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mengetahui ya bahwa bagaimana konsep Merdeka Mengajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita itu merupakan sebagai inisiasi atau gagasan Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, ya, di mana gagasan yang membebaskan guru dan siswa-siswi atau peserta didik untuk menentukan sistem pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, pembelajaran dikatakan menyenangkan itu bagaimana Bapak Ibu? Apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, ya, bebas dari tekanan, tentunya aman, menarik, ya, sehingga minat bakat anak-anak dalam belajar ini terus bangkit begitu Bapak Ibu. Sehingga perlu adanya keterlibatan penuh, perhatian, serta semangat dan konsentrasi tinggi saat belajar. Nah, ini yang kami kutip dari Darmansyah tahun 2010. Bapak Ibu yang kami hormati, selain media pembelajaran yang sesuai dan menarik, yang juga menjadi hal perlu perhatian bagi kita semua bahwasanya penggunaan teknologi digital juga menjadi hal yang esensial ya dalam pelaksanaan Merdeka Belajar ini. Nah, kita semuanya sudah memasuki era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, di mana istilah disruptif teknologi yang terus-menerus ya nanti akan tentu masuki pada implementasi pembelajaran. Nah, tentu kita harus terus berinovasi, apalagi dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, maka pelaksanaan pelatihan Canva ini saya rasa ini sudah sangat positif dan bagus ya Bapak Ibu, menginspirasi sekali. Nah, ini kami mengapresiasi, mudah-mudahan kegiatan yang positif ini bisa menjadi inspirasi bagi Ketua MGMP mata pelajaran yang lain tentunya. Nah, ingat Bapak Ibu, tanggal 12 Oktober kemarin, Provinsi Jawa Timur pada hari jadinya ke-77, ya, Gubernur kita, Ibu Hovifah Indar Parawansa, menyemangati kita bahwasanya untuk Bapak Ibu, untuk bangkit ya dan memenangkan pertarungan besar setelah kita menghadapi badai COVID-19 ini, yaitu jawabannya menggunakan IKI. Nah, IKI itu istilahnya apa? Plesetan dari huruf IKI, inisiatif, kolaboratif atau kolaborasi dan inovasi. Nah, 3 karakter yang menyebut karakter inisiatif, kolaborasi, dan inovasi ini sebagai pembentuk daya cipta, di mana inovasi, kolaborasi, dan inisiatif ini bisa menjadi inspirasi kita juga untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Maka dari itu Bapak Ibu, kepada panjenengan semua kami berpesan mohon dapat mengikuti pelatihan dengan serius dan semaksimal mungkin, dan kepada pemateri mudah-mudahan bisa maksimal dalam sharing dan mempraktekkan bagaimana nanti Bapak Ibu guru ini membuat media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan
platform atau aplikasi Canva ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk dalam kurikulum dalam Merdeka Mengajar, istilah platform Merdeka Mengajar ini jangan lupa Bapak Ibu, harapannya semua sekolah, baik itu kepala sekolah, gurunya, dan tentu siswa, ini harapannya semuanya nanti bisa login ya Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu bisa mengupload apa istilahnya Bapak Ibu, kerja nyata, apa itu namanya, karya nyata ya, bukti karya Bapak Ibu yang tentunya bisa sharing kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia. Nah, ini harapannya Bapak Ibu, nggih. Maka dari itu dengan terus aktif mengupdate karya-karya dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi guna mengimplementasikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, insya Allah kita semua dapat memberikan perubahan ya dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK lingkungan Pasuruan dan pada umumnya pendidikan yang lebih baik secara nasional. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Kami menunggu inovasi dan program-program kerja baiknya Bu Pita dan Bapak Ibu semua, dan harapannya tidak hanya melalui daring tapi kita nanti bisa tatap muka ya Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat workshop nggih. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan Canva untuk meningkatkan inovasi pembelajaran melalui MGMP OTKP SMK Negeri Swasta Kabupaten Pasuruan Jumat sampai dengan Senin tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober tahun 2022 saya nyatakan dimulai secara resmi. Selamat berworkshop, semoga sukses. Salam SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya, silakan pemateri hari ini Ibu Tria Wahyuningsi bisa dilanjutkan untuk share screen. Ya, baik. Terima kasih. Saya coba untuk share screen lagi. Sudah terbaca, nggih? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah sampai pada materi akhirnya. Di sini kita belajar tidak hanya mengenai Canva pada umumnya, tapi Canva pendidikan alias Canva for Education. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Flora, guru selalu mencoba berinovasi untuk menarik minat siswa, biasanya itu melalui media pembelajaran, salah satunya dengan PowerPoint. Nah, Canva ini adalah salah satu alternatif lain yang bisa digunakan untuk menampilkan presentasi misalkan, atau kalau di OTKP itu lebih banyak digunakan karena biasanya di Humas kita bisa membuat flyer, kemudian kita bisa membuat bahkan flyer pelatihan hari ini pun juga dibuat melalui Canva. Nah, materi yang akan kita pelajari dimulai dari apa itu Canva sendiri, kemudian jenis-jenis Canva, karena saya di sini sudah menyebutkan salah satu jenis Canva yaitu Canva untuk pendidikan. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita sudah memiliki Canva Education, Canva biasa, Canva free, kemudian ingin di-upgrade untuk bisa dijadikan Canva Education. Nah, biasanya Bapak Ibu itu, termasuk saya dulu,
itu kesulitan untuk membuat presentasi yang menarik, apalagi template-nya kalau kita dihadapkan dengan PowerPoint biasanya kan blank gitu ya, tampilannya putih. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Canva, itu biasanya ada banyak pilihan template yang disajikan. Itu yang pertama. Kemudian materi dan gambar agar tidak tumpang tindih bisa diakal karena kalau menggunakan Canva itu biasanya sudah ada pengaturannya sendiri. Dan yang pasti waktu yang diperlukan lebih sedikit karena sudah ada template. Jadi Canva itu sendiri diluncurkan pada tahun 2013. Canva adalah alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Jadi melalui Canva ini kita bisa share, baik itu melalui Google Drive, baik itu diunduh apabila ingin dijadikan video pun juga bisa. Nanti materi pengaplikasiannya akan di-share di hari kedua. Nah, ini adalah langkah-langkah. Yang pertama kita harus memiliki akun Canva sendiri, atau kalau sudah maka kita harus masuk. Kemudian kita bisa memulai untuk mendesain, baru kita bisa untuk menampilkan seperti yang saya lakukan pada saat ini, dan kita akan bisa melakukan presentasi dengan percaya diri karena template-nya juga sudah bagus, kemudian gambar dan tulisan tidak tumpang tindih, seperti itu. Nah, yang perlu dipelajari di Canva sendiri itu ada dasar-dasarnya. Kita akan belajar mengenai menu yang ada di Canva, karena ada template, kemudian ada elemen, kita juga bisa mengupload, kita juga bisa mencoret-coret sendiri, atau ingin menggambar menggunakan, karena Canva itu berbasis HP dan web, seperti itu, aplikasi. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, jadi di sini saya sudah menggunakan 2 template. Dimulai dari yang awal tadi berwarna putih, sekarang saya sudah menggunakan template yang baru tanpa pusing-pusing untuk mengatur letak, kemudian penulisannya bagaimana, seperti itu. Salah satu kelebihan dari Canva. Nah, saya tadi juga sudah menyebutkan bahwa Canva itu berbasis web, kita bisa mengaksesnya melalui www.canva.com. Tapi kita juga bisa menggunakan aplikasinya, sudah tersedia di Play Store, App Gallery, dan App Store. Apabila kita membuka melalui aplikasi, maka tampilan pertama yang keluar adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kita akan langsung diminta untuk memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung, apabila memiliki akun Google atau Facebook, kita bisa langsung masuk menggunakan akun tersebut. Apabila menggunakan PC, tampilannya akan seperti ini. Menu daftar dan menu masuknya ada di pojok kanan atas. Seperti media sosial pada umumnya. Nah, ini adalah jenis-jenis Canva, Bapak Ibu. Jadi ada yang gratis. Yang gratis ini kita bisa pakai, semua orang bisa pakai. Sedangkan kalau Pro ini berbayar, tapi fasilitas dan semua yang ada di Canva kita bisa menggunakannya. Tim biasanya digunakan untuk beberapa perusahaan, kemudian Canva pendidikan ini bisa digunakan baik itu oleh guru maupun oleh
murid atau siswa. Nah, Nirlaba ini adalah aplikasi untuk perusahaan yang tidak berorientasi pada laba. Ini adalah salah satu tampilan apabila kita menggunakan Canva Free. Di situ akan sering kali muncul gambar seperti ini Bapak Ibu. Gambar mahkota, atau jika tidak, biasanya di dalamnya akan ada tulisan RP berbayar, atau template ini berisi elemen berbayar. Jadi kelihatannya di luar tidak berbayar, tapi ternyata ada elemen-elemen atau gambar-gambar yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang menggunakan Canva Pro. Seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan template, elemen, teks yang memiliki gambar mahkota seperti ini. Dan ada juga yang berbayar. Sedangkan untuk yang Pro, kita bisa mengakses semua fitur yang ada di Canva. Tapi kita harus bayar. Per bulannya adalah 95.000 per orang. Jadi bagi UMKM biasanya berkenan untuk membayar karena bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa meningkatkan penjualannya, karena dengan Canva bisa mendesain packaging lebih baik, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas lebih lanjut adalah Canva Education. Di sini kita sebagai guru harus melakukan verifikasi, atau sebagai siswa kita bisa diundang oleh guru. Nah, apa kelebihannya? Hemat waktu karena template siap pakai, kemudian ada ruang kelas yang bisa kita gunakan, kemudian banyak sekali elemen, template, konten, dan grafis yang di free itu tidak bisa digunakan, tapi di Canva Education itu bisa digunakan. Meskipun tidak selengkap Pro, tapi bagi pendidik, bagi guru, itu sangat-sangat cukup menurut saya untuk digunakan dalam pembuatan suatu desain. Kita juga bisa bantu siswa untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Bagaimana untuk login? Bapak Ibu di sini, apakah ada yang sudah memiliki akun? Canva dengan Education atau Canva biasa mungkin sudah memiliki? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, tapi belum didaftarkan Canva pendidikan, nggih? Sampun. Belum. Ya, belum. Jadi nanti ada yang perlu disiapkan untuk mengupgrade Canva Free menjadi Canva Education. Salah satunya kalau kita berstatus guru biasanya bisa menggunakan SK mengajar yang di-scan atau difoto, kemudian nanti kita perlu upload. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan kita masuk menggunakan aplikasi, kita bisa pilih salah satu akun yang kita miliki, meskipun itu bukan akun belajar. Bapak Ibu bisa login, kemudian kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi biasanya kita akan ditanyai apa tujuan Anda menggunakan Canva. Biasanya
entah itu untuk perusahaan, UMKM, LSM, kita akan diarahkan. Nah, kalau kita klik bagian guru, maka nanti akan muncul tampilan menu seperti ini. Kita bisa mengklaim untuk Canva pendidikannya dengan klik salah satu dari pilihan ini, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita isi datanya, mulai dari nama depan, nama belakang, nama sekolah, nanti juga ada alamat URL sekolah, kemudian web atau website sekolah, kemudian kita akan diminta untuk mengupload salah satu dokumen yang menunjukkan bahwa kita aktif mengajar. Kalau sudah, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan email seperti ini. Your application number ini biasanya berubah. Nah, kita diberitahu bahwa aplikasi lamaran seperti pengajuan kita untuk menjadikan Canva free kita menjadi Canva Education, kita akan mendapatkan notif seperti ini. Biasanya selang 48 jam atau 2 hari. Kebetulan waktu itu saya pas 2 hari, langsung mendapatkan email seperti ini, welcome to Canva for Education. Nah, kalau sudah mendapatkan email ini, maka semua menu Canva atau fasilitas Canva for Education bisa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki Canva, sudah familiar dengan tampilan beranda ini. Apabila kita membuka Canva, aplikasi Canva, tampilannya adalah seperti ini. Kita akan diminta untuk menyebutkan desain apa yang akan kita buat untuk memudahkan Canva memberikan saran template seperti apa yang akan cocok untuk desain Anda. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menambahkan elemen. Jadi, nanti setelah ini saya akan bantu Bapak Ibu menggunakan aplikasi Canva langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalkan menggunakan tema yang sesuai dengan materi. Apabila perkantoran, ya monggo menggunakan gambar-gambar perkantoran seperti itu. Kemudian kalau misalkan penggunaan fontnya ingin bervariasi, bisa diatur besar kecilnya agar tetap terbaca. Mungkin orang desain ini lebih paham, tapi enaknya menggunakan Canva adalah kita sudah disuguhkan dengan kombinasi font yang serasi. Kemudian pemilihan warna yang tidak terlalu kontras dan berlebihan. Menggunakan background yang eye-catching, jadi siswa atau peserta didik itu bisa langsung menangkap gambar kita, tertarik untuk melihat seperti itu. Dan menggunakan animasi yang simple, tapi sesuai dengan materi. Nah, jadi enaknya di Canva, kalau kita pakai Canva itu kita tinggal cari elemen-elemen yang ada di Canva. Sedangkan kalau kita menggunakan PowerPoint, biasanya kita download dulu gambar PNG, gambar GIF seperti itu. Baru kita upload di PowerPoint. Nah, ada salah satu trik yang bisa kita gunakan. Kalau kita menggunakan Canva melalui web, biasanya akan muncul seperti ini. Kita klik, kita bisa lebih gali lebih dalam mengenai elemen itu dan mencari elemen yang lebih banyak dengan mengklik tombol ini.
Kita akan belajar itu langsung melalui Canva, aplikasi Canva di HP kita. Masih ada waktunya. Saya akan coba share. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan aplikasi Canva. Saya izin untuk share screen lagi. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan Android saya. Bapak Ibu bisa langsung mulai membuka Canva. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bawah ini adalah pilihan-pilihan yang disajikan untuk presentasi. Misalkan di sini ada presentasi pendidikan, kemudian video pendidikan, poster ruang kelas, header Google Classroom, lembar kerja, sampai bahkan RPP pun ada. Kemudian ada jadwal kelas, kerja kelompok. Ini akan muncul sesuai dengan apa yang sering Bapak Ibu cari. Misalkan kita ingin mencari mengenai kemampuan profil perusahaan. Nah, ini adalah salah satu, biasanya kan untuk OTKP itu ada mapel humas. Di situ mereka akan belajar membuat profil perusahaan. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan template ini, kemudian kita sesuaikan isinya. Nah, apabila kita sudah mulai bekerja atau mendesain dengan Canva, kita bisa besar-kecilkan tampilan seperti layaknya mengedit biasa Bapak Ibu ya dengan HP. Di sini ada logo, kemudian gambarnya pun bisa kita ganti. Di menu bawah, di sebelah sini kita bisa ganti. Kemudian gambar belakangnya ini kita juga bisa ganti warna. Saya coba Bapak Ibu nggih. Misalkan saya ganti warnanya coklat. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Canva itu sangat mudah untuk digunakan. Kemudian misalkan tulisan ini saya ingin sunting tulisannya, di bawah ini ada Bapak Ibu. Kita bisa atur tulisannya. Misalkan perusahaan
Maju Jaya seperti itu. Kemudian kita bisa atur ukuran fontnya. Kita bisa atur warnanya agar lebih menarik, misalkan, tapi tetap jangan sampai sakit di mata Bapak Ibu nggih. Maksudnya tetap enak dipandang. Kemudian jaraknya pun bisa kita atur. Misalkan ini Bapak Ibu terlalu kecil, jaraknya kita bisa atur. Mirip dengan kita menggunakan Publisher ataupun PowerPoint yang ada di fasilitas Microsoft, seperti itu. Untuk mengganti gambar ini, misalkan kita bisa ganti, kemudian cari gambar atau gambar yang kita sudah punya. Saya random saja pilihnya Bapak Ibu nggih. Dan tampilan ini bisa kita klik 2 kali, kita atur besar kecilnya bisa. Seperti itu. Apabila misalkan di bawah sini ada icon-icon yang tidak kita gunakan, kita bisa hapus. Kemudian cari elemen di sebelah sini Bapak Ibu. Di tombol plus di bawah. Kemudian kita cari misalkan icon telepon. Oh, Bapak. Mohon maaf, Bapak Ibu, keyboardnya tidak muncul di saya. Kita bisa kembalikan juga dengan menu undo di sebelah sini. Nah, seperti ini. Elemen-elemen yang ada di sini kita juga bisa gunakan. Elemen di sini sangat banyak Bapak Ibu. Misalkan saya ingin gambar ini, misalkan terkait dengan COVID kemarin, G. Nah, kita bisa masukkan, misalkan ini saya random saja pilihnya. Kita bisa atur. Bahkan ada elemen yang bisa kita atur warnanya. Saya coba cari dulu. Misalkan elemen ini. Oh, tidak bisa. Saya kembalikan ke menu beranda, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mencari konten-konten yang mungkin Bapak Ibu ingin gunakan untuk membuat cerita di Instagram. Kemudian poster, kemudian video terkait pembelajaran juga bisa diedit menggunakan Canva. Materi hari ini pun saya buat menggunakan Canva, Bapak Ibu. Jadi ini template-nya juga sudah tersedia. Saya hanya tinggal mengganti gambarnya saja. Mungkin ada gambar yang tidak Bapak Ibu tidak berkenan, kita bisa ganti seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan dulu ke pemateri, pembawa acara, monggo Bumi Kurniawati. Iya, terima kasih kepada pemateri yang luar biasa hari ini, Ibu Tria Wahyuningsih.
Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Dengan ketentuan yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada hadirin untuk bertanya dengan menyalakan mikrofon. Bu, ini ada beberapa di kolom komentar, langsung saya bacakan, G. Nggih, monggo. Ini yang pertama dari Itzihar. Kalau milih Canva pendidikan berarti nggak bisa milih Canva Pro. Lalu untuk tools di pendidikan apa bisa digunakan semua atau ada yang khusus di Pro juga? Silahkan dijawab, Bu. Nggih. Jadi untuk Canva pendidikan itu tetap ada yang pro. Jadi ada beberapa elemen yang memang kita tidak bisa gunakan, tapi tidak seperti yang free. Elemen yang kita gunakan hanya sedikit seperti itu. Tapi apabila Anda menggunakan Canva Pro dan Canva Pro itu kan berbayar, maka semua fasilitas termasuk Canva pendidikan kita bisa pakai, kecuali kelas, untuk pengaturan kelas. Nah, saya baca sendiri, Bu, boleh nggih? Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Sri Dwiningsi. Kalau sudah mendapat email, langkah selanjutnya apa, Bu? Dan apakah kalau membuka Canva, apa otomatis gratis? Ya, kalau misalkan kebetulan waktu itu saya sama sekali tidak mempunyai Canva, kemudian langsung masuk dengan email yang saya punya, menggunakan Google. Ternyata bisa. Dan itu langsung otomatis Canva yang kita pakai adalah Canva free, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti sudah di-upgrade, kita tunggu 2 hari. Kalau sudah ada pemberitahuan bahwa Canva sudah menyetujui bahwa Canva Anda adalah Canva Education, kita langsung bisa gunakan seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjut. Terima kasih atas jawabannya. Kalau di sini Mohon maaf, Bu Sri Dwiningsih, agak terputus-putus. di email tadi saya lihat ada nomor permohonan, kemudian menunggu verifikasi sampai 2 hari. Nggih, 2 hari. Berarti saya harus nunggu 2 hari untuk bisa membuka Canva gratis. Oh, tidak Ibu, untuk Canva gratisnya itu bisa dibuka mulai dari ketika Ibu sudah mempunyai aplikasi Canva tadi. Kalau sudah masuk, yaitu Ibu sudah menggunakan Canva gratisnya. Nah, kalau untuk Canva Education-nya kita memang harus upload dulu, tapi ketika menunggu persetujuan tadi, kita tetap bisa menggunakan Canva gratisnya tadi. Terima kasih, baru langkahnya sampai di sini untuk selanjutnya. Cukup, Bu, guys. Bu Sri Dwiningsih. Ya, cukup sementara. Oke, terima kasih. Niki ada pertanyaan lagi dari Bu Nurdiana. Kalau sudah terlanjur daftar yang pribadi, apa bisa diubah menjadi Canva pendidikan? Bisa, Bu, dengan cara saya masuk melalui web saja, nggih. Ini.
Sudah muncul nggih webnya? Masih loading. Sudah, Bu. Nggih. Jadi nanti kalau kita mau upload, lebih mudahnya memang menggunakan PC. Nah, nanti di atas sedikit lemot. Jadi nanti kita tetap bisa menggunakan Canva pribadi tadi menjadi Canva Education dengan upload, tetap upload SK, misalkan SK mengajar. Seperti itu. Di bagian atas ada bagian harga, sebentar. Kalau limitnya. Mohon maaf tampilan jaringan saya agak sedikit lama ini. Nah, di bagian atas ini nanti Bapak Ibu bisa pilih, atau kalau ingin lebih gampang, Bapak Ibu bisa langsung search di Google Canva pendidikan seperti itu. Kemudian masuk melalui Canva pribadinya, nanti akan diarahkan menuju bagaimana caranya untuk Canva education seperti itu. Nah, ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Bu Nurdiana. Saya lanjut Bu Mia, nggih. Nggih, Bu. Masih ada waktunya? Monggo. Nah, ini pertanyaan dari Bu Izdihar. Kalau daftar Canva Pro, apa Canva pendidikannya juga harus nunggu balasan email 2 hari? Untuk Canva Pro, kebetulan saya belum punya akunnya, Bu. Jadi saya belum tahu apakah Canva Pro itu harus menunggu selama 2 hari juga. Kalau Canva pendidikan memang harus menunggu. Untuk persetujuannya 2 hari, verifikasinya maksimal. Kalau lebih cepat, alhamdulillah. Karena saya memang waktu itu menunggu sekali. Dan balasannya waktu itu memang malam. Seperti itu. Sampun Bu Mia. Silakan kepada peserta pelatihan Canva yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon. Jika tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ajib dari SMK Muji Agung. Terima kasih pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama tentang aplikasi Canva ya, Bu ya. Lebih spesifik mungkin Bu, ini tadi kan sudah disampaikan terkait dengan aplikasi yang ada di HP maupun di web. Untuk materi besok atau hari ini bisa dispesifikasi kita membuat apa gitu dengan pelan-pelan sehingga kita juga mempunyai hasilnya.
Oh, nggih. Ini tadi kan saya kira kita semua sudah tahu cara membuka canva.com, kita sudah ada. Cuman monggo lebih spesifik kita membuat apa gitu biar kita juga bisa membuatnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, langsung saya jawab. Untuk materi yang pertama ini kita memang belajar dulu mengenai dasar-dasar Canva, mulai dari elemen, kemudian template. Nanti untuk pengaplikasiannya akan ada di materi yang kedua seperti itu, Bapak. Jadi untuk yang materi pertama ini silakan Bapak Ibu siapkan atau mencoba mengupgrade akunnya, karena memang fasilitas dari pelatihan ini kita bisa mengupgrade akun pribadi kita menjadi akun Canva for Education seperti itu. Bagaimana Bapak Ajib? Nggih. Nggih, setuju Bu, setuju. Nggih. Di sini juga ada pertanyaan dari Bu Nuriatul Ilmi terkait dengan syarat dokumennya, apakah harus SK mengajar, Bu? Dokumennya adalah yang menunjukkan kita aktif mengajar. Kebetulan yang saya tahu adalah SK mengajar pada tahun ajaran kita saat ini, seperti itu, Bu. Atau bisa menggunakan akta mengajar. Monggo. Seperti itu, nggih. Bagaimana hadirin? Ada pertanyaan lain? Saya kira sudah cukup sepertinya, Bu. Tidak ada yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri, karena Canva itu adalah aplikasi yang interface-nya sangat mudah menurut saya. Jadi bisa dicoba-coba cari elemen-elemen mungkin yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian template-template yang ada di Canva bisa dicoba semuanya. Memang kalau kendalanya kalau menggunakan yang free yaitu tadi kita bisa menggunakan, tapi tidak kalau ingin mengunduh belum bisa. Kita harus bayar seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Tria Wahyuningsi atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kini kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia meminta maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan yang mungkin terjadi. Kami juga berterima kasih kepada para peserta yang telah bersemangat untuk mengikuti acara pelatihan dari awal hingga akhir. Semoga melalui acara pelatihan ini kita memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan baru di bidang teknologi. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa besok kita masih ada materi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan pelatihan Canva. Akhirul kalam, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.